Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus kepada seluruh Holy Lovers. Saya menyampaikan selamat hari Natal dan juga selamat menyambut tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberkati. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema khotbah Natal saya adalah menjadi terang Kristus. Berangkat dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 saya membacakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, akan dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Bahwa Yesus mempunyai kerinduan agar semua pengikut Kristus punya pengaruh yang kuat bagi dunia, seperti garam, ya, seperti terang. Dan bila hidup kekristenan tidak punya pengaruh, adalah sama seperti garam yang kehilangan rasa asin, sama dengan pelita yang ditutup gantang. Ketika nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus dari Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Kelahiran Yesus, kedatangan Yesus pertama kali adalah memberikan terang. Dia datang seperti cahaya terang. Nah, bagi umat Tuhan yang menerima terang, berarti hidup itu tidak lagi di dalam kegelapan. Ya. Hidupnya menjadi terang. Jadi kesimpulan saya bahwa orang percaya, cara hidupnya, gaya hidupnya adalah memberikan warna, memberikan pengaruh terang, menjadi saksi terang. Berkaitan dengan Natal, peristiwa Natal dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 12, bahwa orang Majus menerima berita kelahiran Yesus Kristus adalah dari bintang, ya, dari bintang. Bahwa cahaya bintang itu menceritakan dan membawa para Majus datang menyembah Yesus. Ya. Jadi ini adalah kehidupan orang Kristen. Kita bisa menjadi terang, membawa orang datang kepada Yesus. Bagaimana kerja bintang? Tidak ada catatan berapa lama dia bersinar di Bethlehem, di atas kandang Bethlehem, di rumah Maria. Yang pasti, ya, bahwa pelayanan bintang Bethlehem berhasil membawa orang Majus kepada terang itu. Nah, target Tuhan menjelang kedatangan Dia yang kedua kali, Yesus merindukan, Allah merindukan agar seluruh dunia, ya, percaya kepada Yesus Kristus. Sekarang penduduk dunia itu sekitar 7 miliar. Tuhan rindu 7 miliar ini selamat. Tapi itu adalah target. Nah, siapa yang bisa mencapai target ini adalah kita. Jadi kerinduan Tuhan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini target Tuhan, seluruh dunia. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana kita menjadi terang.
Bagaimana kita menjadi bintang yang bercahaya? Ya. Apa kriterianya? Apa syaratnya? Jadi menjadi terang itu tidak balik tangan, tapi adalah satu proses yang terus berlangsung setiap hari. Dalam Filipi 2:15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi untuk menjadi terang, hidup kita harus dipulihkan. Hidup kita harus bebas dari aib, bebas dari noda, bebas dari celah. Nah, siapa yang bisa membersihkan ini? Siapa yang bisa membebaskan ini? Pendeta nggak bisa. Tapi saya percaya yang sanggup membersihkan kita adalah Yesus Kristus. Adalah Tuhan Yesus Kristus. Adalah firman Allah yang ada dalam hati kita, dan Roh Kudus yang bisa membersihkan semua. Ya, manusia nggak bisa membersihkan. Bila kita dipulihkan dalam hal ini, hidup kita pasti punya pengaruh yang sangat besar. Yang kedua, memancarkan terang kasih Kristus. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi terang? Hidup kita dipulihkan. Bagaimana kita menjadi terang bisa memancarkan? Yesaya 58 ayat 8 berkata, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ya. Jadi akan memancarkan terang. Kemudian di pasal 58 juga ayat 7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian. Saya kaitkan dengan Matius 5 tadi ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan orang akan memuliakan Bapamu di surga. Jadi menjadi terang itu adalah punya pengaruh yang besar, adalah salah satu gaya hidup, salah satu kebiasaan, ya, dibudayakan adalah perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik. Paulus katakan di Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah ya kebaikanmu itu diketahui orang. Jadi perbuatan baik itu bukan kesombongan. Perbuatan baik itu bukanlah pamer. Tapi perbuatan baik itu adalah kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Jadi kapan kita punya pengaruh hidup? Sejauh mana kita berbuat baik? Kepada siapa? Dikatakan kepada orang yang gak punya rumah, kasih dia tumpangan. Kepada orang miskin, kepada mereka yang tidak punya pakaian, kepada mereka yang tidak punya makanan, kita memecahkan roti, kita membawa dia ke rumah, kita memberikan dia pakaian. Ya. Tuhan sangat peduli terhadap orang-orang sederhana. Dia tidak bisa melihat orang miskin. Dia tidak bisa melihat orang lapar, dia nggak bisa melihat orang haus, dia nggak bisa melihat orang terlantar. Dan selama 3,5 tahun dia melayani, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, melihat orang sakit dia tolong, melihat orang lumpuh dia tolong, melihat orang buta dia celikan, ya. Bahkan orang yang sudah mati pun dia bangkitkan. Ketika dia melihat Maria menangis, dia ikut menangis. Jadi perbuatan baik
Kristus itu dimulai dari belas kasihan. Jadi hati Tuhan itu punya belas kasihan yang tinggi. Bagaimana kita berpengaruh itu dimulai dari hati kita. Hati kita yang care, hati kita yang punya belas kasihan, ya. Yang kita melihat ya peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, ya, ada orang lumpuh, tidak bisa lagi apa-apa, ada 4 orang yang mengusung. Ya. Ini adalah belas kasihan. Ya. Nah, Paulus pun melihat orang-orang yang susah, dia punya belas kasihan terhadap jemaat-jemaat. Ya, dia buat tenda, ya, hasil tenda itu dia bantu orang-orang yang sulit. Jadi kekristenan itu adalah memberi. Makna Natal itu adalah memberi. Makna Natal itu adalah pengorbanan. Ya. Natal itu biarlah kita berkurang-kurang, dia bertambah-tambah. Natal itu seperti lilin. Ya. Dia memancarkan terang, tapi dirinya habis. Artinya orang lain lebih penting dari hidup kita. Jadi menjadi terang itu, menjadi hidup punya pengaruh, menjadi terang Kristus adalah salah satunya perbuatan yang baik. Saya punya statement, kalau kita buat baik sama orang, maka kebaikan juga akan di pihak kita. Tapi kalau kita berbuat tidak baik terhadap orang, maka ketidakbaikan itu akan datang kepada kita. Dan ada prinsip Alkitab, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita tabur banyak, kita akan menuai banyak. Kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kita menabur angin, kita akan menuai badai. Biarlah pesan Natal saya melalui renungan ini kepada umat Tuhan di kalangan Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di Sumatera Utara. Marilah dengan merayakan Natal ini kita tunjukkan satu gaya hidup, ya, bahwa hidup kita punya pengaruh, hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita ada perubahan, hidup kita ada pertobatan, dan hidup kita itu memberikan kontribusi terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan saya percaya Tuhan mencatat apa yang kita buat, ya, orang tidak tahu, tapi Tuhan mencatat, dan Tuhan akan membalas, dan Tuhan akan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang hamba telah sampaikan. Kami berdoa Tuhan agar tema khotbah ini, pesan firman ini, hidup kami menjadi terang Kristus, dan benar-benar ini akan bercahaya sampai Engkau datang kembali, sampai akhir hidup kami. Tuhan memberkati kebenaran firman ini. Biarlah di musim Natal ini kami betul-betul menjadi terang, menjadi garam, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.